Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi bersua kembali dengan program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode yang ke-63, kita berbincang-bincang dengan Dr. Hadian, MC, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Sobat Obsesi, beliau baru saja mendapatkan paten tentang nanooksida sebagai penghasil energi listrik. Sobat Obsesi, kita akan menggali dan berbincang dengan Bapak Dr. Hadian, MC, dosen Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum Pak Hadian. Waalaikumsalam Prof. Hermanto. Oke. Terima kasih ya sudah bergabung dalam program Obsesi Seru dalam berbagai kesempatan yang sangat sibuk sudah disediakan untuk episode yang ke-63 ini Pak Hadian. Ya, terima kasih Prof. Saya senang sekali untuk datang ke sini. Oke, Pak Hadian, ini kan tampaknya walaupun sudah beberapa universitas dosen-dosen Universitas Negeri Padang mengajukan paten, ini yang pertama tampaknya keluar paten dari Pak Hadian ya, nanooksida. Itu paten ini sesungguhnya tentang apa ini Pak Hadian? Bisa dijelaskan ya Pak Hadian? Iya, baik, makasih Prof. Jadi nanooksida ini sebenarnya adalah sebuah material aktif yang kita desain dan kita buat sehingga dia bisa mengkonversi cahaya dalam intensitas yang rendah, gitu, sehingga dia bisa menghasilkan energi listrik. Itu kira-kira manfaat terapannya itu nanti dalam bentuk apa? Gimana nanti lanjutannya itu Pak Hadian? Ya, jadi selama ini kalau yang dilakukan orang di dalam sel surya itu mereka mengkonversi cahaya di matahari yang terbuka gitu luas. Nah, maka saya punya imajinasi bagaimana kehidupan di masa yang akan datang. Kita akan hidup dengan keterbatasan cahaya, katakanlah cahaya ruang atau cahaya yang intensitasnya rendah, seperti kehidupan di bawah tanah atau di dasar laut, atau di angkasa luar, di daerah yang extraordinary yang katakanlah sangat terbatas cahaya yang ada. Maka saya berpikir bagaimana nantinya kita harus mengkondisikan sebuah alat yang bisa mengubah cahaya yang intensitas rendah tadi sehingga dia mampu menghasilkan kembali atau mengkonversi energi dari cahaya yang terbatas tadi. Nah, nanti cahaya energi yang kita dapatkan bisa kita amplifikasi sehingga kita gunakan sebagai kehidupan, katakanlah untuk menghidupkan orang-orang yang ada di tempat lingkungan terbatas tadi, termasuk juga bisa untuk memproduksi oksigen dan hidrogen. Karena saya dalam desain yang kita buat, kita itu langsung membuat tandem untuk generator hidrogennya. Jadi nanti energi yang kita hasilkan itu nanti bisa lagi mensplitting daripada air, sehingga air kalau kita belah, gitu, kita splitting, akan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Oksigen bisa kita gunakan untuk hidup, katakanlah begitu, sedangkan hidrogen itu bisa kita gunakan untuk sebagai bahan bakar langsung. Dan ini menjadi satu siklus gitu, Prof. Oke. Berarti ini berbeda dengan misalnya lempeng penyimpan listrik yang sekarang ini kan ada dari matahari, lalu disimpan, lalu itu digunakan kembali sebagai energi listrik. Jauh berbeda dengan itu ya Pak Hadian ya? Ya, berbeda Prof. Karena sistem ini lebih spesifik dan lebih sensitif gitu. Karena kita tidak mengubah apa yang ada dalam kondisi
alami gitu. Yang kondisi alaminya artinya limpahan dari energi cahaya matahari yang besar itu tentu tidak ada kendala sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kita hidup di bawah tanah, di bunker, di dalam dasar laut, ya, misalnya di kapal selam misalnya, nah gitu. Oke. Bagaimana pengurusannya ini, cepat atau proses pengurusan mendapatkan paten ini bagaimana dulu prosesnya Pak Radian? Ini sebenarnya adalah produk dari riset unggulan terapan perguruan tinggi. Jadi kita sebenarnya ini dulu kita mulai dari impian kita semenjak kita mengambil doktoral. Kita sudah mulai mendesain bagaimana pembelahan air itu bisa menghasilkan energi yang simultan. Jadi kita membelah air, splitting air. Kemudian ketika kita tahun 2017 kita mendapatkan riset terapan unggulan perguruan tinggi dari DRPM, maka kita mulai mengembangkan sebuah prototipe alat yang bisa mengkonversi cahaya ruang. Kalau kita mengatakan itu cahaya ruang, karena cahaya dengan intensitas yang rendah. Lalu kita mengajukan prototipenya dan akhirnya kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan proses kita berlanjut sampai akhirnya diterima. Karena prosesnya cukup lama itu, Prof, karena dia ada proses pemeriksaan formalitas, kemudian ada proses namanya pemeriksaan substansi. Nah, pemeriksaan substansi itu kita memang akan dicek bagaimana paten ini atau produk yang kita buat ini memang teruji dan bisa dikonfirmasi sebagai produk yang teknologi yang bisa dipakai. Pemeriksaan itu dulu pemeriksaan dokumen saja atau memang ada pemeriksaan ke lapangan, Pak Rade? Pemeriksaannya sebenarnya kita ada komunikasi secara tertulis dan komunikasi itu kita sebenarnya juga harusnya kita bisa ke lapangan, Prof. Tapi ketika kita bisa menjelaskan dan mengirimkan dokumentasi, foto, video dan sebagainya, dan rasanya itu sudah terkonfirmasi dan sudah tidak masalah, Prof. Ya. Kemudian yang dimaksudkan nano oksida ini wujudnya itu seperti apa itu ya Pak Rahadian? Ini produknya ini. Jadi kalau kita bicara nano oksida itu adalah nanomaterial dengan ukuran yang kecil sekali, Prof. Jadi kita itu bekerja dengan skala, kalau plat yang kita desain itu ketebalannya bervariasi dari antara 110 mikron, 150 sampai kita menguji pada ketebalan 220 mikrometer. Nah, dari berbagai itu kita memang mendesain. Jadi kita mendesainnya bagaimana kita mengarrange dari atom-atom dari oksida itu dengan menggunakan katakanlah pengaruh temperatur, sehingga nanti kita mendapatkan pada temperatur yang paling bagus, itu susunan dari atom-atom yang ada di dalam oksida tembaga itu membentuk kondisi yang paling optimum sehingga dia bisa mengkonversi cahaya dengan baik. Jadi mengarrange itulah yang menjadi kata kuncinya. Nah, jadi sampailah dia kita buat dalam bentuk sebuah alat, dan alat yang kita desain ini sebenarnya bisa suitable, artinya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita di masa yang akan datang. Saya malah berpikir semua desain yang ada di ruangan manapun nantinya itu bisa menjadi semacam konverter dari cahaya ruang itu sendiri, sehingga tidak ada yang mubazir. Kalau kita di malam hari atau di bunker misalnya, kita menghidupkan lampu, maka cahaya yang ada di lampu itu tidak kita buang percuma begitu saja. Selama ini kita membuang cahaya aja istilahnya. Nah, gitu. Oke. Kalau nanti lanjutannya itu kalau kita hubungkan dengan dengan produksi misalnya atau dengan perusahaan itu bisa dilanjutkan ke tahap produksi yang produksi massal misalnya, atau gimana itu? Dalam konteks ini sebenarnya
kalau kita berada untuk di kehidupan alami seperti yang ada sekarang gitu, mungkin ketersediaan cahaya kan cukup banyak dan Ya, cahaya, oh gitu. jadi tapi dalam kondisi extraordinary seperti kemungkinan ada kehidupan di planet Mars gitu seperti sekarang, upaya-upaya untuk itu kan memungkinkan. Jadi mungkin advance-nya secara teknologi ini arahnya lebih ke extraordinary. Jadi kebutuhan kepada kehidupan di masa yang akan datang, Prof. Tapi kita sudah membuat semacam langkah maju di mana langkah majunya kita sudah mengupayakan bekerja dengan situasi yang terbatas, dengan konsep yang terbatas. Jadi implementasinya mungkin ke perusahaan-perusahaan yang nantinya lebih sifatnya high tech atau bagaimana itu, Prof. Oke. Memang kayak extraordinary ya, arahnya gitu ya. Ya. Dalam keadaan darurat, hal-hal tertentu kita akan tahu juga tentang alam nanti ya. Iya, Prof. Bisa juga gitu ya. Nah. Oke, Pak Radian, kemudian tampaknya dari ini ada kaitannya juga dengan penelitian Pak Radian lanjutannya ya. Jadi ada itu tentang apa lagi Pak Radian? Jadi Prof, karena sekarang juga terjadi katakanlah pandemi, saya mulai melakukan investigasi dan identifikasi terhadap virus SARS-CoV-2. Lalu pada tahun 2020 kemarin saya mencoba mengajukan sebuah riset ke DRPM, itu bagaimana saya menginaktivasi virus SARS-CoV-2 ini secara simultan di kehidupan kita sekarang dan terus di masa yang akan datang. Karena saya melihat bahwasanya virus SARS-CoV-2 ini akan terus bermutasi dan akan terus berada di kehidupan kita. Dia akan ada di dalam ruangan dan dia akan ada di katakanlah di fasilitas umum, di kendaraan, di mana saja. Nah, kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Lalu saya ajukan ke pemerintah, untuk melakukan riset selama 3 tahun dan alhamdulillah itu diterima. Jadi yang kita lakukan itu adalah saya mendesain bagaimana saya melumpuhkan dari virus SARS-CoV-2 itu pada sisi lain. Jadi kalau di virus SARS-CoV-2 itu ada beberapa bagian dan salah satu yang tertarik saya mengerjakannya adalah bagaimana saya melumpuhkan di sisi spike. Jadi di virus SARS-CoV-2 itu ada spike-nya. Maka caranya begini, ketika dia nantinya pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa lumpuh atau inaktivasi. Nah, saya melihat ini ada kaitannya bagaimana kerja antibodi. Jadi sama ketika kita divaksinasi sehingga terbentuk antibodi, maka antibodi itulah yang menginaktivasi atau membuat kita terjaga dari efek-efek SARS-CoV-2 yang lebih lanjutan atau lebih susah. Maka salah satu caranya adalah saya mendesain dari molekul mendesain oksida ini, nanooksida ini membentuk seperti antibodi. Jadi dia seperti huruf Y gitulah. Nah, ketika kita implementasikan material aktif nanooksida ini dalam bentuk film coating misalnya atau pelapis atau cat misalnya, maka semua dinding-dinding yang ada di ruangan, ya pelapisan-pelapisan yang ada termasuk juga mungkin kaca dan sebagainya nanti itu semuanya bersifat inactified terhadap virus SARS-CoV-2. Sehingga insya Allah dengan kehidupan yang akan datang, maka kita akan bisa memberikan solusi bagaimana nanti SARS-CoV-2 itu memang bisa kita lumpuhkan, katakanlah begitu. Nah, jadi kita mendesain dari material aktif tadi dalam bentuk antibodi tadi. Jadi dia ketika katakanlah virus SARS-CoV-2 itu dalam bentuk aerosol, dia itu berada di ruangan atau di fasilitas umum dan dia itu menempel pada pegangan, pada dinding, pada kursi, maka seketika dia langsung inaktif gitu. Artinya dia tidak bisa berperanan lagi. Jadi bagaimana cara kita mendesain itulah yang saya lakukan. Riset sekarang yang sedang berlanjut, yaitu pada tahun pertama ini, tahun 2021 ini saya lagi melakukan desain secara komputasi. Itu kita melibatkan teman-teman dari ITB,
kemudian dari Universitas Patimura, dari grup riset komputasi, kemudian mudah-mudahan itu akan memberikan masukan bagaimana nanti di tahun kedua kita mulai mensintesis nanooksidanya, dan pada tahun ketiga saya sudah mulai mengimplementasikan itu pada perusahaan. Rencana mitra kita itu ada di Jakarta, itu perusahaan kapal, jadi mungkin bisa dicobakan nanti di sana. Gitu, Prof. Oh, berarti secara logikanya Pak Radian, material ini, nanoksida dalam bentuk material ini nanti di apa namanya, diaplikasikan dalam berbagai tempat. Katakanlah tadi misalnya kata Pak Radian cat misalnya. Jadi artinya material ini digabungkan ke cat nanti digunakan ke bangunan, ruangan, dan itulah yang membuat bisa inaktifnya apa tadi ya? Benar, Prof. Virus tadi, seperti itu ya? Iya, virus SARS-CoV-2. Tapi secara teori memungkinkan ya Pak Radian apa namanya material nanooksida ini untuk melumpuhkan virus tadi, itu dimungkinkan enggak itu secara keilmuannya? Oh iya, jadi secara keilmuannya itu sangat memungkinkan. Jadi kebetulan kita sekarang sudah melakukan riset modeling ya, secara modeling. Itu kita sudah melibatkan beberapa tim peneliti, juga ada teman dari Jepang. Jadi dia dan saya juga intensif sekarang melakukan penelitian, karena kalau dia modeling, kita bisa melakukannya dari rumah dengan HPC, High Performance Computer. Kita bisa lihat interaksi bagaimana yang terjadi ketika spike protein dari virus SARS-CoV-2 itu bisa menjadi tidak berfungsi ketika dia berhadapan dengan material nanooksida itu. Jadi kita memang harus pahami dulu, Prof, bahwasanya ketika kita bekerja dengan virus SARS-CoV-2 itu, kita mau bagian mananya yang mau kita gunakan, termasuk dalam mendesain obat. Nah, kebetulan saya sendiri sebenarnya bukan mendesain obat, tapi adalah saya itu lebih cenderung sekarang itu bagaimana mengkondisikan supaya virus SARS-CoV-2 itu tidak bisa bergerak sama sekali ketika dia berada di dalam ruangan. Di mall misalnya, di mall. Kita kan worry nih sekarang, saya juga khawatir. Di mall, di pegangan mall itu, di eskalator, di lift. Nah, bagaimana kita membuat film coating di lift misalnya nantinya, film coating itu bisa melindungi kita, kehidupan umat manusia. Nah, ini kan ide-ide besarnya seperti itu, Prof. Tapi saya nggak tahu juga. Makanya saya banyak dibantu oleh teman-teman dari kawan-kawan komputasi ya, pemodelan, kawan-kawan dari Universitas Pertamina. Jadi kami memang ada rutin bekerja bersama-sama dari tim, ada tim-tim yang bekerja untuk membantu pekerjaan ini, sehingga pekerjaan ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Gitu, Prof. Oke. Berarti memang dalam satu tim yang kuat ya untuk demi mewujudkan ini ya, penelitian ini gitu ya Pak Radian ya. Iya, Prof. Oke. Baik. Berikutnya Pak Radian, jadi artinya nanodioksida ini bisa dipecah-pecah lagi atau diaplikasi lagi atau dikembangkan lagi dalam penelitian-penelitian berikutnya. Jadi tidak berhenti dari paten yang satu ini. Jadi ada artinya dimungkinkan ada paten-paten lain nanti Pak Radian dari setelah bertolak dari temuan yang paten pertama ini? Iya, Prof. Jadi memang kita akan berharap ada paten berikutnya, terutama untuk cat tadi. Jadi kalau memang itu terjadi, maka kita sudah bisa produksi nantinya, katakanlah gitu. Dan insya Allah itu akan bisa bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Jadi nanti di masa yang akan datang, ya kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, dan mutasi virus SARS-CoV-2 ini kan sangat ini juga mengkhawatirkan. Kita tahu bahwasanya dia akan bermutasi terus. Nah, kita harus mencegah tentunya bagaimana dia berdampak negatif buat kita. Nah, kita tidak bisa menghindari bahwasanya kita akan ada di ruangan terbuka, di mall, gitu, di kantor, di kampus, di kendaraan umum. Nah, itu, Prof. Jadi kita mendesain bagaimana material ini bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap umat manusia. Gitu. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya Pak Radian ya. Amin. Makasih. Oke, Pak Radian.
Pak Radian, artinya ini kan keilmuan Pak Radian ini sejak kapan Pak Radian tertarik dengan bidang ilmu seperti ini? Sudah sejak SMP atau SMA atau gimana nih dulu nih? Ceritanya masuk ke bidang, kan ini bidang MIPA ini ya? Iya, Prof. Nah, itu gimana tuh dulu Pak Radian? Ya, sebenarnya ya kalau dibicara tertarik, saya sebenarnya orang yang mungkin karena keterbatasan ilmu pengetahuan, maka saya sampai hari ini saya tetap aja banyak tertarik dengan berbagai hal gitu. Jadi saya sebenarnya motivasinya ingin banyak belajar, Prof. Karena saya nggak paham ini, maka saya belajar gitu. Nah, tapi dari kecil, dari saya kecil itu sebenarnya saya sudah suka dengan yang namanya berbau ilmu pengetahuan. Jadi saya ingin tahunya tinggi lah. Karena mungkin kalau saya dulu suka kalau lagi berada di rumah, saya menatap langit. Nah, ketika langit itu biru, saya ingin selalu bertanya, sebenarnya ada apa sih di balik kebiruan langit itu? Nah, begitu juga kalau saya menatap kalau pergi ke laut, nah, saya ingin melihat apa sih yang terjadi di dalam laut dan kemudian di bawah dasar laut. Jadi keinginan tahuan itulah yang membuat kita ingin belajar dan belajar terus. Oke. Dulu SMA-nya di mana Pak Radian? SMA-nya di Kerinci saya. Oh, SMA Kerinci. Ya, kampung memang di Kerinci. Iya, saya lahir dan besar di Kerinci di Sungai Penuh. Jadi ya. SD-nya SD 1, SMP 1, SMA 1. Oke, berarti setelah itu baru melanjutkan waktu itu ke IKIP Padang ya Pak Radian? Iya, saya melanjutkan ke IKIP Padang. Jurusan berarti? Jurusan kimia, pendidikan kimia. Oh, memang di bidang ini ya, kimia ya? Sebenarnya saya dulu ada melanjutkan ke STT Telkom. Namun ada sesuatu dan lain hal, akhirnya saya masuknya ke IKIP Padang, ke kimia. Tapi sudah sempat diterima atau gimana maksudnya? Ya, lolos sih, cuman ada sesuatu yang menyebabkan kita gugur karena tidak memenuhi syarat. Karena kalau di keteknikan faktor itu tidak boleh ada. Oke. Baik. Berikutnya Pak Radian, kalau kita lihat Pak Radian, S2-nya di mana dulu Pak Radian? S2-nya di UNAN, di Kimia UNAN. S3 juga di Kimia UNAN? S3 juga di Kimia UNAN. Oke. Ya. Berarti memang dalam bidang kimia ini gitu ya? Iya, jadi sebenarnya Prof, ada satu hal yang membuat saya itu tidak bisa kemana-mana. Ini tidak apa-apa, saya cerita. Iya, boleh. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi saya untuk kehidupan yang akan datang. Tapi ini sebenarnya kelemahan yang saya bilang tadi. Sebenarnya kehidupan saya itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Saya itu punya kekurangan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Makanya saya akan cerita di sini. Oke. Jadi Prof, kenapa saya tidak bisa melanjutkan, katakanlah dulu tamat SMA mau masuk ke ITB dan seterusnya ke STT Telkom. Jadi saya ada mengalami color blind. Apa itu? Color blind itu walaupun dia parsial, buta warna parsial. Jadi saya masih ingat itu dunia jadi terhambat buat saya. Jadi kan tidak boleh orang tidak bisa masuk ke teknik, tidak bisa masuk ke mana saja kalau dia mengalami color blind, buta warna, walaupun dia buta warna parsial. Ya, jadi akhirnya saya berpikir, akhirnya ini menghambat saya untuk ke depan. Maka saya mengambil strategi, saya masuk ke IKIP Padang. Inilah sejarahnya kenapa saya masuk ke IKIP Padang. Di sekolah kan saya dulu juara umum, Prof. Oh, juara umum di SMA di Kerinci? Iya, masuk nominasi lah, katakanlah termasuk yang juara gitu. Iya. Jadi akhirnya ternyata ketika saya masuk di IKIP Padang, saya pilih kimia, saya juga mengalami hambatan. Karena saya ketemu Pak Dr. Armen Arif waktu itu. Iya. Saya ternyata itu dites lagi. Oh, Pak Armen Arif waktu itu lolos kan kita minta surat kesehatan gitu ya? Iya, saya dites lagi. Nah, ternyata ketika dites saya tidak direkomendasikan. Jadi pada tahun 2 saya sebenarnya harus pindah ke jurusan matematika.
Saya boleh juga di sini, tapi saya harus pindah ke matematika. Nah, itulah sejarahnya saya ini, Prof. Tapi kan tetap di kimia tidak jadi pindah. Ya, Itu gimana? ya, Bagaimana ceritanya? ya itulah dia, Prof. Saya alhamdulillah bisa lolos di kimia. Walaupun ya punya kelemahan, tapi ya apa boleh buat. Ini kan saya tidak mungkin menginikannya, ya menyembunyikan kekurangan kita. Tapi enggak apa-apa, ini jadi pelajaran buat kita. Iya. Lalu ketika saya tamat dari S1, saya kan mau masuk S2. Ya. Nah, saya kan tahu saya punya keterbatasan. Ini saya cerita buat kita semua biar tahu. Kenapa saya harus S2-nya di UNAN? Kenapa tidak masuk ke ITB, kemana gitu? Karena syarat utama mau masuk ITB pun itu dia. Nah, karena tidak bisa akhirnya saya masuk ke UNAN. Ternyata di UNAN syaratnya juga itu, kecuali bidang kimia fisika teoritis. Nah, maka kalau mau masuk biokimia tidak boleh. Kalau mau masuk kimia organik juga tidak boleh. Kimia analitik apalagi tidak boleh. Nah, coba Prof bilang, gimana saya harus bersikap? Jadi saya itu tuh sudah digiring sebenarnya. Saya tidak mungkin ceritakan karena ya saya menganggap ini adalah aib juga mungkin. Tapi ya gimana? Memang itu kan alamiah gitu ya? Iya alamiah, karena saya nggak tahu dari mana dulu. Tapi ya akhirnya ya saya kuliah di UNAN. Nah, mau masuk kuliah di UNAN itu syaratnya ada lagi, Prof. Minimal program kimia fisika itu dibuka, itu minimal mahasiswanya 3. Sementara yang ngambil kimia fisika itu nggak ada yang mau. Nah, akhirnya saya bujuklah teman saya. Kebetulan ada teman saya sekarang dosen juga di kimia UNAN, dan dia ternyata sama dengan kita, dia mau. Nah, baru 2, Pak Sukri Darajat namanya. Udah doktor juga. Nah, kemudian saya syarat kimia itu dibuka harus 3. Nah, ini S2 nih, Prof. Akhirnya S2. Ya, akhirnya ada senior saya dulu, Bang Eka, sekarang udah di Kementerian, Dr. Erisda Ika Putra. Akhirnya dia ya dengan berbagai cara kita mengajak, bahwasanya akhirnya ini jurusan yang baik, gitu, yang bagus. Karena umumnya orang kimia fisika agak malas ngambilnya. Akhirnya dibukalah jurusan kimia fisika. Artinya cukup 3 orang Cukup 3 orang. Ya, itulah sebabnya akhirnya saya bisa berkuliah di UNAN. Jadi sebenarnya saya itu sudah digiring untuk masuk ke suatu tempat yang mungkin Tuhanlah yang menggiring. Cuman saya berpikir begini, Prof. Saya berpikiran positif saja. Bagaimanapun kondisi saya yakin semuanya kan Tuhan yang sudah mengatur. Itu, Prof. Itulah kira-kira. Akhirnya lanjutlah saya ngambil doktor juga di sana dan sampai hari ini. Gitu. Oke, berarti kelanjutan ke S3-nya artinya kan lancar karena sudah di S2-nya sudah diterima. Iya, lalu lanjut S3. Cuman Prof mungkin sudah tahu juga ketika saya masuk S3 tahun 2008, sebenarnya kawan-kawan di kampus sebenarnya berharap saya itu mengambil S3-nya ke luar negeri. Cuman kan saya tidak pernah cerita kenapa saya menolaknya. Iya, benar. Nah, salah satu saya menolaknya ya karena itulah, Prof. Alasan yang tadi. Karena kalau kita keluar, tentu nanti akan berbenturan lagi dengan syarat-syarat yang tadi. Makanya saya bercerita sekarang karena inilah kondisi apa adanya, sehingga akhirnya saya mengambil S3 lagi di UNAN di bidang kimia fisika. Namun pada tahun 2009 kita dapat musibah sehingga kita berhenti karena kita harus memilih jalan yang lain. Sampai 2014 akhir saya baru kembali lagi ke UNP dengan catatan UNP bilang bahwasanya ya mungkin itu adalah hal yang baik sebenarnya. Hal yang baik yang membuat saya itu kembali menjadi bersemangat ya, apalagi saya didorong oleh istri saya supaya balik lagi. Sebenarnya saya ada sedikit kemarin tuh, Prof, kalau boleh saya bercerita. 2009 karena istri saya meninggal dunia karena gempa. Saya ingin menyinggung itu mungkin kalau memang tidak keberatan. Ada masa pada Pak Rahardian secara keluarga gitu ya yang menimpa musibah ya Pak Rahardian. Pada 2009 itu ya Pak Rahardian, gempa itu ya, gempa besar di Sumatera Barat. Iya, gempa besar di Sumatera Barat. Itu kalau ingin diceritakan itu gimana situasinya pada waktu itu, kenapa sampai itu
dapat musibah itu Pak Radian, itu posisinya sedang di mana gitu Pak? Oh iya, jadi posisi waktu gempa itu terjadi, sebenarnya saya dengan istri ya yang dulu gitu, dan anak-anak ada gitu, saya mengantarkan istri lagi perawatan. Itu anak-anak di bawah waktu itu ya, dengan anak juga? Anak-anak di bawah, anak-anak di bawah di dalam mobil bersama saya menunggu mamanya lagi perawatan di klinik The Beauty namanya. Ya. Dekat ini Prayoga di dekat. Berarti sore itu ya, sore ya Pak Radian? Sore, saya masih ingat sore. Jadi ketika terjadi gempa, saya dan anak-anak berada di mobil, Prof. Jadi saya menyaksikan betul bagaimana gedung itu ambruk dari 4 lantai menjadi setengah lantai. Dan ketika itu saya rasa memang tidak ada lagi harapan karena kondisinya memang sangat menginikan. Dan kebetulan mobil kita pun juga kena itu, Prof. Kaca depannya juga ini runtuh. Karena saya tidak bisa memundurkan mobil. Saya bilang sama anak-anak waktu itu, bahwasanya berkemungkinan inilah akhir dari kehidupan kita. Jadi saya pegang tangan mereka, saya bilang la ilaha illallah, tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Jadi tapi anak-anak juga kuat waktu itu. Jadi ternyata setelah gempa itu selesai, saya kan nggak lihat di luar karena kaca mobil kan penuh dengan debu dan juga ada batu dan sebagainya. Karena saya pas berada di depan gedung yang runtuh. Kalau gedung itu runtuh ke depan mobil kita, maka itu akan hancurlah kita semua, Prof. Tapi gedung itu runtuhnya pas ke bawah. Setelah itu saya lihat, wah, memang sudah terjadi gempa dan sudah kondisinya sudah menginikan gitu. Nah itu yang terjadi, Prof. Waktu itu istri gimana kondisi istri memang sampai malam sudah tidak bisa ditemukan sudah tidak ditemukan. Jadi saya waktu itu saya coba juga memperjuangkan ya dari sore itu saya coba karena orang pada lari takut karena gempa, saya coba untuk memperjuangkan menggali atau menarik bongkahan-bongkahan itu. Saya ikat pakai mobil saya ini, saya coba-coba. Ternyata nggak bisa. Lalu saya masih ingat bahwasanya istri itu berada di lantai 2, dan bangunan itu sudah remuk jadi setengah lantai, Prof. Jadi udah datar Dan jam habis maghrib saya lihat anak-anak, ya mungkin anak-anak masih kecil, dia bilang mamanya tertimbun katanya. Lalu saya mau bilang apa lagi? Cuma saya bilang aja saya masih ingat saya pegang tanah di tempat lantai itu, saya bilang sama jadi sampai kapanpun saya tidak akan pernah mundur. Jadi engkau boleh ambil apa saja, tapi engkau tidak akan pernah bisa mengambil semangat juang saya untuk masa yang akan depan. Nah gitu, Prof. Jadi pada waktu itu anak-anak berapa orang dan umurnya pada masa itu? Umurnya sekitar berapa ya? 4 tahun, 3 tahun, Prof. Oh, kecil-kecil ya? Iya. Berapa orang tuh Pak Radian? Berapa orang? Dua. Oh, 2 orang kecil-kecil ya? Iya, 2. Oke. Baik, itulah. Berarti tahun-tahun berikutnya itulah dengan anak-anak ya? Iya, jadi itu 2009 akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi datang ke kampus. Dan saya memilih jalan, saya bilang sama anak-anak saya, Papa tidak akan pernah meninggalkan kalian sampai kalian sudah kuat dan berjalan gitu. Dan saya akan tetap menemani kalian. Jadi saya akhirnya berpikir untuk tidak lagi berkeluarga, katakanlah itu, Prof. Saya ingin menjalani hidup bersama anak-anak. Anak-anak ya? Ya. Namun 2012 saya menemukan ya jodoh, katakanlah begitu, Prof. Dengan kemudian di sana mungkin Tuhan sudah menggariskan dia adalah pendamping hidup saya gitu, yang sekarang ya. Berarti itulah yang memberikan semangat untuk ke kampus lagi, melanjutkan kuliah lagi gitu ya, Pak Radian? Iya, tapi saya sebenarnya sudah tidak punya kepercayaan diri, Prof. Untuk ke kampus saya nggak punya percaya diri. Saya sibuk dengan usaha, jadi ada usaha yang kita rintis dulu dengan istri dulu kan, kemudian dengan istri sekarang pun kita juga ya katakanlah cocoklah kita membangun usaha ini. Dan
Tapi dari kampus, karena saya pegawai negeri, tentu akan ada konsekuensi, Prof. Jadi saya ditelepon, saya tidak pernah mau angkat. Saya takut, Prof. Itulah ini saya. Jadi saya takut dan saya sudah malu. Kalau saya mau balik ke kampus, tidak berani saya. Karena tadi ada beberapa tahun dengan anak-anak gitu ya, harus dengan anak-anak 2 tahun gitu ya. Kemudian saya udah meninggalkan pekerjaan, membuat saya itu malu. Karena kan saya meninggalkan, walaupun saya statusnya masa studi, akhirnya entah bagaimana, saya masih ingat Ibu Andromeda, ketua jurusan, itu berkomunikasi dengan istri saya, Prof. Yang sekarang dengan Riso gitu kan. Dia bercerita bahwasanya saya disuruh ke kampus karena ini udah harus selesai ini. Karena ada temuan BPK dan sebagainya gitu. Dan saya harus mempertanggungjawabkan. Saya bilang sama istri bahwasanya saya tidak mau lagi ke kampus. Tapi karena istri pandai membujuk saya, entah bagaimana, akhirnya saya berangkat saya ke UNP waktu itu. Nah, di sanalah sebenarnya mulai saya mengalami sontakan dan perubahan-perubahan. Di sana saya menyadari bahwasanya saya merindukan sebenarnya untuk menjadi dosen. Nah, kalaulah dalam hati saya, kalaulah saya diberi kesempatan kedua untuk kembali menjadi dosen, maka saya akan berikan apa saja yang terbaik buat universitas ini, kemudian membantu teman-teman, kalaulah itu mungkin. Karena saya waktu itu masih 3A, Prof, 3A dan asisten ahli, jadi pangkat yang paling bawah. Ternyata alhamdulillah di kampus saya disambut lah kata. Tapi di kampus pada waktu itu saya diminta untuk kalau saya ingin kembali menjadi dosen, maka saya harus membawa ijazah. Untuk S3 ini? S3. Nah, kalau tidak, saya tidak bisa. Artinya didorong untuk menyelesaikan S3 ini gitu ya? Nah, waktu saya didorong menyelesaikan S3 itu, Prof, saya baliklah saya ke UNAN. Nah, sampai saya ke UNAN, dibilangnya sebenarnya saya sudah di DO gitu. Istilahnya sudah habis masa studinya, karena sudah lebih dari 5 tahun. Dan kalaupun saya mau menyelesaikan, waktunya bisa jadi 2 tahun. Nah, sementara saya diberi waktu sama kampus waktu itu cuma 1 tahun, Prof. Jadi di bawah kondisi yang terdesak tadi, ternyata di sanalah kita muncul ide-ide kita. Muncul motivasi dan ide-ide baru. Jadi kadang-kadang kita perlu juga dalam kondisi terdesak, Prof. Terdesak ya. Alhamdulillah setelah itu saya masih ingat kejadiannya di November 2014. Alhamdulillah di Maret, 23 Maret saya sudah ujian terbuka, Prof. Jadi Mei saya sudah selesai di tahun 2015. Jadi kurang lebih 5 bulan lah saya menyelesaikan doktor waktu itu. Ya, berarti ada jalan juga ya dibuatkan oleh Tuhan gitu ya. Iya, makanya Tuhan mungkin memberikan hadiah lah yang terindah buat saya. Hadiahnya istri, anak-anak, kemudian orang tua, semuanya berkat doa kita sama-sama, termasuk Prof juga yang bisa menginspirasi saya gitu. Oke, bagian terakhir Pak Radian, rasanya kemarin banyak membuat penelitian, termasuk juga artikel jurnal yang dihasilkan dari laboratorium gitu. Itu ada informasi di rumah juga punya laboratorium juga ya? Iya, jadi saya sebenarnya orang yang suka bekerja di rumah gitu, Prof. Itu dia. Jadi saya memang sedikit banyaknya ada kerjaan, ada lab kecil-kecilan di rumah. Kemudian saya karena keterbatasan saya juga lebih banyak mengembangkan ke kimia fisika teoritis dan komputasi. Jadi sekarang mungkin arahannya ke depan saya lebih banyak bekerja di bidang modeling karena mungkin biayanya lebih murah, tapi nanti untuk validasi hasil tetap kita masuk ke lab yang sesungguhnya. Cuman mudah-mudahan ke depan kalau saya berharap mudah-mudahan di lab kimia nanti kita bisa mendapat satu tempat yang lebih luas gitu katakanlah, dan kita bisa nanti menempatkan alat-alat kita lebih kompatibel di grup riset yang sesuai gitu. Karena sekarang mungkin kita nggak bisa pungkiri laboratorium itulah jantung dari seorang ilmuwan gitu, Prof. Ilmuwan ya. Ya, makasih. Oke, baik Pak Radian. Terakhir, apa semacam obsesi, keinginan Pak Radian di bidang keilmuan Pak Radian untuk lanjutannya atau untuk masa datang, Pak Radian?
Eh, sebenarnya saya hanya hanya berjalan begitu aja, Prof. Jadi saya yakin bahwasanya Tuhan memiliki rencana dan saya hari demi hari saya hanya bisa bersyukur dan saya berharap saya ini bisa memberikan kontribusi buat kawan-kawan dan buat siapa saja. Jadi karena saya yakin dulu saya masih ingat apa kata orang tua dan apa kata dosen-dosen saya yang amat luar biasa, katanya ketika kita berbuat baik sebenarnya kita tuh berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita berbuat sebaliknya, maka kita akan menerimanya. Jadi saya berpikir begini, apa yang bisa saya bantu buat orang lain, maka saya akan membantu. Mungkin saya harus mengakui kalau tidak ada teman-teman, saya bisanya apa gitu kan, Prof. Jadi berkat adanya teman-teman lah saya bisa meraih apa yang bisa kita raih, dan berkat teman-teman lah saya bisa banyak berkontribusi. Jadi kalau tanpa teman-teman saya tidak ada apa-apanya, Prof. Termasuk saya sadar bahwasanya di WNP ini saya bukanlah dosen yang terbaik, tapi saya dosen yang mau belajar terus gitu. Saya banyak belajar dari teman-teman saya yang luar biasa. Kayak sekarang di LP2M, saya banyak belajar dari kawan-kawan, ya, dari senior-senior, dari junior-junior, dari teman-teman sejawat. Nah, itulah yang menginspirasi saya. Mudah-mudahan itu menjadi amalan buat saya ketika saya sudah pindah ke dimensi berikutnya. Gitu, Oke, baik. Terima kasih Pak Rahadian sudah banyak berbicara, terutama tentang paten tadi dan juga pengembangan dalam bidang keilmuan Pak Rahadian. Mudah-mudahan paten-paten berikutnya tentu bisa dihasilkan oleh Pak Rahadian dan tim, ya. Mudah-mudahan tentu ini bermanfaat bagi pribadi, bagi fakultas, dan bagi Universitas Negeri Padang tentunya, ya Pak Rahadian. Amin. Oke, baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk program Obsesi Seru Pak Rahadian pada kesempatan ini. Sobat Obsesi, demikianlah gelar wicara kita dengan seorang tokoh inspiratif dari Universitas Negeri Padang, yakni Bapak Dr. Dian MC, yang merupakan dosen Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang yang baru saja mendapatkan paten atau sertifikat paten. Mudah-mudahan ini membawa dampak bagi dosen-dosen lain dan bagi Pak Rahadian menghasilkan paten-paten berikutnya. Terima kasih Sobat Obsesi, demikianlah perbincangan kita pada program Obsesi Seru episode yang ke-63 dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.